Kita bersyukur kepada Tuhan kalau hari ini di mana kita merayakan hari kenaikan Tuhan. Oleh sebab itu waktu yang ada kita pergunakan sebaik-baiknya. Puji Tuhan, kita akan masuk dalam firman Tuhan. Kisah pasal 1 ayat 11. Demikian firman Tuhan. Dan berkatalah kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga. Puji Tuhan, kalau kita melihat, kita belajar bagaimana dalam pribadi Yesus, saudara, ada 5 hal yang sangat penting buat kita sebagai gereja Tuhan, sebagai anak Tuhan, sebagai orang percaya. Pertama, kalau kita melihat kelahiran Yesus, dan kedua kematian Yesus, dan ketiga dia bangkit kebangkitan, dan keempat dia naik ke sorga, dan kelima dia akan datang pada kali yang kedua untuk menjemput kita orang-orang kudus. Tetapi pada pagi hari ini, saudara, kita akan berbicara mengenai kenaikan Tuhan. Kalau sebulan lebih, saudara, selama 40 hari, kalau pasca kemarin dari bulan April, kalau kita melihat kematian Yesus, saudara, suatu pengalaman, saudara, ketika dia bangkit dan dia menampakkan diri kepada rasul-rasul, kepada orang percaya, kepada murid-murid Tuhan, sehingga disitulah orang-orang percaya, para rasul dan murid-murid, saudara, mereka yakin bahwa Tuhan yang mereka sembah adalah Tuhan yang hidup dan Tuhan yang berkuasa. Oleh sebab itu, suatu keunikan ketika Yesus terangkat ke sorga, saudara, karena selama ini, saudara, kita melihat pengalaman memang dalam satu tokoh Alkitab di mana Elia, saudara, terangkat ke sorga, tetapi hanya beberapa orang yang melihat. Tetapi, saudara, pengalaman waktu Yesus terangkat ke sorga, saudara, disaksikan oleh orang percaya, disaksikan para rasul-rasul, demikian juga murid-murid Tuhan. Oleh sebab itu, kita sebagai anak Tuhan, sebagai orang percaya, kita yakin, saudara, kita beriman bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang berkuasa. Artinya jangan kita ragu lagi dalam kita mengiring Tuhan, dalam kita mengikuti Tuhan. Yakin, saudara, kalau kita melihat jejak-jejak Tuhan itu sangat luar biasa, memberikan satu contoh, memberikan satu teladan buat kita, sehingga kita percaya bahwa suatu saat nanti, saudara, ketika gereja akan diangkat, ketika orang-orang percaya akan diangkat, maka kita akan melihat suatu kemuliaan Tuhan yang Tuhan akan nyatakan bagi orang-orang yang setia, bagi orang-orang yang melakukan firman Tuhan. Oleh sebab itu, dalam Yohanes pasal 14 ayat 1-3, firman Tuhan katakan, jangan gelisah hatimu, percayalah kepadaku, percayalah kepada Allah, karena dia pergi menyediakan tempat buat saudara dan saya. Oleh sebab itu, kesempatan yang Tuhan berikan buat kita sebagai anak Tuhan, sebagai orang percaya, waktu yang ada, kesempatan yang ada, kita mempersiapkan diri dengan baik. Kita mempersiapkan diri dengan baik, selagi masih ada waktu, kita pergunakan beribadah kepada Tuhan, kita berdoa kepada Tuhan, kita melakukan apa yang baik, apa yang benar di mata Tuhan, sehingga suatu saat nanti ketika gereja diangkat, ketika gereja akan disingkirkan, maka Tuhan akan memperhitungkan segala pengorbanan kita, segala jeripayah kita, sehingga firman Tuhan katakan dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 58 bahwa segala jeripayah kita tidak sia-sia. Oleh sebab itu, mari kesempatan yang Tuhan berikan buat kita, kita pergunakan sebaik-baiknya untuk kita selalu mendekatkan diri kepada Tuhan,
selalu setia kepada Tuhan dan melakukan firman Tuhan. Karena ada saatnya, ada waktunya ketika firman Tuhan akan diangkat, saudara, maka kita tidak ada kesempatan lagi untuk berbuat sesuatu untuk Tuhan. Oleh sebab itu, firman Tuhan kembali lagi dalam Kisah pasal 1 ayat 11, dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga." Artinya kita sebagai gereja Tuhan, sebagai anak Tuhan, kita mempersiapkan diri. Karena apabila Yesus datang pada kali kedua, dia akan menjemput gereja Tuhan. Dia akan menjemput anak-anak Tuhan. Dia akan menjemput orang-orang yang melakukan firman Tuhan. Sehingga kita akan masuk di satu tempat, yaitu sorga yang kekal untuk selama-lamanya. Kita tetap berjuang dan setia sampai akhir hidup kita, sehingga kita tetap memperoleh mahkota yang ada, keselamatan yang ada, dan kita akan menikmati kesenangan, kebahagiaan untuk selama-lamanya. Puji Tuhan, biarlah firman Tuhan pada saat pagi yang indah ini memberikan satu kekuatan, memberikan semangat untuk kita hidup sekalipun kita menghadapi saat-saat corona seperti ini, tetapi kita tetap maju dan maju, tetap setia dan setia kepada Tuhan sampai akhir hidup, sampai kedatangan Tuhan pada kali kedua. Kita tetap maju, kita tetap setia kepada Tuhan. Puji Tuhan, biarlah firman Tuhan pada pagi yang indah ini memberikan satu kekuatan, memberikan pengharapan buat saudara dan saya. Amin.